Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita di zaman game online dan realita bersatu. Lin Zichen, Magic Cultivator pertama dan pemain terkuat di Gane, Ike Westerline, mati karena pengkhianatan kekasihnya dan saudaranya. Gimana pun surga tak mencampakkannya, dan Lin Zichen kembali sebelum game Ike Desolation rilis. Di kehidupan kali ini dia akan mengabaikan magic dan mulai berlatih pedang, menebas masa depan dengan pedangnya dan mengubah takdir. Dia juga menjadi tak terkalahkan sebelum game dan realita menyatu. Awal cerita, di sebuah tempat yang tandus ada sebuah ledakan yang sangat besar. Itu adalah pertarungan antara naga dan seorang pemain terkuat. Naga itu dengan marah mengarahkan kekuatannya di mulutnya sambil mengayunkan cakarnya yang tajam. Pemuda itu yang melawan keganasan sang naga hanya bisa terdiam, menatap ngeri ke arah cakar naga yang diayunkan ke arahnya. Lalu naga itu memukul pemuda itu dengan sangat kuat, sampai-sampai pemuda itu terlempar ke atas. Pemuda itu yang menerima pukulan itu sangat kesakitan. Sial, aku Lin Zichen, Magic Cultivator nomor 1 di dunia, kalah sama bis mutasi. Kemudian Lin Zichen jatuh ke tanah dengan sangat keras yang menyebabkan debu asap yang sangat tebal. Setelah debu asap menghilang, sambil Lin Zichen merasakan sakit, ada seseorang yang datang. Itu adalah Jie Jie dan Zihui. Lin Zichen sambil tubuhnya kesakitan melihat mereka berdua datang, sangat senang. Wah, makasih Tuhan, kalian akhirnya datang ke sini. Tolong selamatkan aku. Kemudian Jie Jie datang menghampiri Lin Zichen sambil tersenyum memegang tangannya. Lin Zichen, tidak aku sangka ternyata kamu benar-benar berani datang ke sini melawan naga itu dan mencari Leontyne Pieces hanya karena aku memintanya. Kamu benar-benar pria yang baik, kamu selalu menuruti kemauanku. Lin Zichen sambil tertegun atas keramahan Jie Jie. Kemudian Jie Jie mengambil sebuah cincin dari jari Lin Zichen. Haruskah aku mengambil cincin ini sebagai hadiah terakhir untukku? Dengan begitu, aku tidak akan lupa seberapa baik kamu padaku. Lin Zichen yang tiba-tiba cincinnya diambil kebingungan. Apa maksudmu? Kemudian di depan matanya Jie Jie dan Zihui berciuman dengan sangat mesra. Lin Zichen yang melihatnya sangat terkejut. Jie Jie sambil menyudahi kemesraannya di depan Lin Zichen berkata, maksudku Zihui dan aku sekarang berpacaran. Apakah kamu buta? Setelah melihat ini, kami datang kemari hanya untuk melihat akhir hidupmu. Lin Zichen sambil tubuhnya gemetar karena kesakitan berpikir, kenapa kalian melakukan ini? Padahal aku menganggap kalian berdua layaknya keluargaku sendiri. Kemudian Lin Zichen mencengkram tanah dengan sangat kuat. Tidak aku sangka kalian malah mengkhianatiku. Lalu terlihat Lin Zichen diselimuti aura merah di sekujur tubuhnya dan ada seperti bunga mekar di dadanya. Bunga yang diselimuti cahaya merah. Tapi tiba-tiba ada alarm yang berbunyi. Lalu ada tangan yang mematikan alarm itu dengan cepat. Kemudian bangunlah Lin Zichen dari tidurnya dengan kepala agak pusing. Di mana ini? Kenapa tempat ini sama kayak asrama di universitasku? Bukankah aku sudah terbunuh oleh bos Ascension Realm? Dengan satu pukulan, bagaimana bisa aku masih hidup? Kemudian Lin Zichen melihat ke arah tubuhnya. Dia sangat terkejut. Di mana cincin penyimpananku? Dan di mana dantianku? Kenapa semua barangku menghilang? Tunggu, tahun berapa ini? Kemudian Lin Zichen melihat tanggal yang besar di dinding. 7 Agustus 2040. Setelah melihat tanggal, sambil menangis Lin Zichen berteriak,
Ada apa ini? Aku terlahir kembali 10 tahun yang lalu, tepatnya sehari sebelum game dimulai. Apakah ini keberuntunganku? Kemudian Lin Zichen berpikir, tapi kenapa aku terakhir kembali? Ada rumor di Egg Westerland kalau artefak Supreme Defense Leontyne Pisces dari Beast mutasi terkuat di Ascension Realm Struck Dragon bisa menghidupkan player yang sudah mati. Tidak aku sangka kalau rumornya itu ternyata benar. Kemudian menggenggam tangannya dengan kuat dan mata yang penuh amarah. Aku beruntung tidak menyimpan Leontyne Pisces hanya di dalam cincin penyimpanan. Kalau tidak, mungkin saja sudah diambil sama dua kampret Guojie dan Zhu Zuhi. Kemudian Lin Zichen mengenakan bajunya dan keluar dari kamar asramanya. Aku sudah mencintai Guojie selama 10 tahun, tapi dia malah mengkhianatiku dan memilih saudara yang paling aku percayai, Zihui. Tidak hanya itu saja, mereka mengambil semua asetku, eliksir, harta karun, dan bahkan mengirimku agar terbunuh oleh Beast mutasi. Kemudian Lin Zichen menatap dirinya di cermin. Karena surga tidak mengabaikanku, di kehidupan kali ini aku akan membuat Guojie dan Zuhui merasakan kepedihan dari pengkhianatan. Kemudian di HP Lin Zichen ada sebuah panggilan dari wanita gila. Lalu Lin Zichen mengangkatnya, kemudian berkata, "Hei cewek gila, lama tak bertemu." Cewek gila menjawab sambil mengangkat barbelnya, "Lama tak jumpa gundulmu, bukannya kemarin kita makan hotpot?" Oh iya, Lin Zichen kecil, setelah aku pikir-pikir, ada sesuatu yang harus aku kasih tahu padamu. Jangan kaget. Kemudian Lin Zichen mengingat di kehidupannya yang dulu, 10 tahun yang lalu, yaitu hari ini. Wanita gila ini menelponku dan bilang kalau dia melihat Guojie ciuman sama pria lain. Tapi saat itu aku tidak percaya dan beradu mulut dengannya. Setelah kehilangan kontak dengannya, senang rasanya bisa mendengar suaranya lagi. Kemudian Lin Zichen berkata, "Maafkan aku wanita gila." Wanita gila yang tiba-tiba mendengar itu terkejut. Kenapa minta maaf? Apakah kamu salah minum obat?" "Tidak apa-apa, cuma meluapkan emosiku saja." Kemudian wanita gila menjatuhkan barbelnya. Aku tidak punya waktu untuk bercanda. Biar aku kasih tahu, kamu harus siapkan mentalmu. Baru saja aku melihat Guojie ciuman sama pria lain di jalan dan bahkan dia masuk ke dalam mobil pria itu. Lin Zichen menjawab dengan santai, "Oh, aku mengerti." Mendengar jawaban Lin Zichen yang singkat, wanita gila sangat kesal. "Oh, hanya itu? Ayolah, aku tidak bercanda, aku serius." Lin Zichen menjawab, "Aku percaya padamu, tapi ada sesuatu yang mau aku kasih tahu padamu." Wanita gila sambil agak khawatir berkata, "Bro, apakah kamu oke? Jangan membuat khawatir. Aku sedikit takut sekarang karenamu." Kemudian Lin Zichen sambil duduk di depan komputernya berkata, "Apa kau pernah mendengar game Egg Westerland?" "Tentu saja aku pernah dengar, iklannya di mana-mana." Lalu Lin Zichen sambil membayangkan monster berkata, "Aku rasa aku mau menjadi seorang player profesional di game itu." Di pikiran Lin Zichen, sekarang belum ada yang tahu kalau Egg Westerland bukan sekedar game virtual reality biasa. Game ini bahkan virtual di seluruh dunia, dan 5 tahun dari sekarang, game ini akan menyatu dengan dunia nyata. Semua kemampuan, harta karun, NPC, bahkan bos akan muncul menjadi nyata. Kalau aku bisa bergabung lebih awal, aku akan dapat keuntungan dengan cepat." Wanita gila berkata, "Jadi player profesional? Serius? Bukannya berita bilang kalau game ini dikembangkan secara mandiri oleh Universitas AI NUA? Aku ingat kalau kamu jago main game, kalau kamu membuat namamu dikenal di Egg Westerland, kemungkinan masa depanmu tidak akan terbatas." "Aku serius, aku akan pindah dari asrama 2 hari kemudian dan menyewa ruangan untuk aku fokus bermain game." "Kau serius? Kau akan pindah dari asrama 2 hari ini kemudian dan menyewa ruangan untukmu fokus bermain game? Haha, selamat karena kamu serius. Akan aku tutup dulu.
Ternyata aku khawatir yang tidak perlu. Melihat teleponnya akan ditutup, Lin Zichen sangat panik. Tunggu, jangan ditutup dulu. Ada apa? Apa ada yang mau kamu bilang? Kemudian Lin Zichen dengan agak canggung berkata, gamenya perlu equipment. Aku baru sadar setelah melihat tagihanku dan ternyata aku sudah kelewat dari batas. Apa kau bisa? Belum selesai, wanita gila menjawab dengan keras yang membuat orang-orang di gym terkejut. Gak, aku miskin. Siapa juga yang menyuruhmu ngasih hadiah mahal itu ke gue Jie kemarin? Sekarang kamu menuai apa yang kamu tabur. Dah, teleponnya dimatikan. Kemudian Lin Zichen bersandar di kursinya sambil menghela nafas. Kenapa aku tidak terlahir kembali sehari sebelumnya saja, sebelum aku memberikan hadiah ke Guo Jie yang sangat mahal itu. Tapi tiba-tiba ada notifikasi dari handphonenya. Setelah melihatnya, Lin Zichen terkejut. Ada pesan kesal dari wanita gila. Ini uang gym membershipku selama beberapa tahun. Jangan lupa kembalikan secepatnya. Kalau aku tidak bisa ke gym karenamu, akan aku jadikan kamu karung tinjuku untuk latihanku. Kemudian Lin Zichen dengan senang menjawab pesan wanita gila. Jangan khawatir, aku kembalikan uangnya nanti. 7 Agustus 2040, jam 11 malam 59 menit 59 detik. Sambil merebahan menatap cincin di tangannya, tinggal sebentar lagi aku sudah siap. Kemudian cincin itu bersinar kemerahan mengarah ke mata kiri Lin Zichen. Terlihat mata kiri Lin Zichen seperti dipindai. Kemudian masuklah Lin Zichen di Egg Westerland. Open beta global dimulai. Mulai game. Melihat Lin Zichen sudah masuk ke dalam game itu, akhirnya setelah 10 tahun aku akhirnya kembali tepat di mana mimpiku dimulai. Kemudian dari langit datanglah Tante Nua yang begitu cantik, tubuhnya diselimuti cahaya, terbang di atas para player baru. Banyak player baru yang mengagumi kecantikan dari Tante Nua. Kemudian Tante Nua menatap rendah ke para player baru. Lin Zichen yang melihat Tante Nua berpikir, AI adalah level pertama yang harus dilalui setelah masuk ke gamenya. Terlihat sederhana tapi punya banyak mekanisme tersembunyi. Aku harus menanganinya dengan hati-hati. Banyak player baru yang melihat Tante Nua tidak bisa mengendalikan diri, berteriak-teriak bahkan sampai mengucapkan hal-hal yang senonoh. Lin Zichen yang melihat tingkah para player baru hanya bisa tepuk jidat. Aduh, dasar orang-orang idiot ini, bahkan sampai memikirkan hal-hal yang cabul ke Tante Nua. Tante Nua yang melihat keributan itu melambaikan tangannya, membuka portal dimensi yang mengirim para player baru masuk ke dalam. Ini sungguh berisik sekali. Para player baru yang melihat para player baru tersedot ke dalam portal dimensi sangat ketakutan. Wah, kenapa NPC-nya bisa marah? Ada apa ini? Para player itu tersedot sesuatu. Portal itu adalah portal hukuman. Kalau mendapatkan hukuman ringan, para player akan dimasukkan ke dalam sel. Tapi jika tidak beruntung, mereka akan dapat pengurangan atribut secara permanen. Ketika para player menjauhi Tante Nua, Lin Zichen mendekati Tante Nua, kemudian menyapa dengan sopan. Mereka yang mau mendapatkan bantuan dari Tante Nua, mereka harus menunjukkan ketulusan mereka. Tante Nua yang melihat Lin Zichen memperlakukannya dengan sopan sangat senang. Manusia, kamu tampaknya tidak takut padaku. Apakah kamu benar-benar ingin memasuki jalan kultivasi dan menjadi immortal? Kemudian Lin Zichen menjawab dengan tegas, "Iya Tante Nua, namaku Lin Zichen. Bolehkah aku meminta berkah dari Tante Nua?" Mendengar permintaan Lin Zichen, Tante Nua mengarahkan jarinya yang diselimuti cahaya ke arah Lin Zichen. "Baiklah, karena itu akan kuberi sesuai nasibmu." Kemudian Lin Zichen memejamkan matanya, merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya.
Oh, bakat bawaanku mulai muncul. Di kehidupanku sebelumnya, bakatku adalah busines prodigi yang terbilang paling buruk, namun bisa memberiku diskon 10% selama aku membeli item di semua toko yang ada di kota, tapi akan menjadi tidak berguna ke depannya. Kemudian terlihat tubuh Lin Zichen diselimuti cahaya merah yang menjulang ke langit. Baiklah, bagaimanapun kalau yang muncul adalah bakat busines prodigi, lagi aku hanya bisa pasrah. Bakat bawaan bukanlah segalanya. Dengan pengetahuanku di Egg Westerland, bahkan kalau awalnya dari sampah, masih ada kesempatan untuk menjadi yang terkuat. Tapi saat Lin Zichen membuka matanya dan melihat statusnya, dia sangat terkejut. Apa ini? Bakat bawaanku telah berubah setelah aku lahir kembali. Kalian bisa baca sendiri, panjang bener guys. Talent ini benar-benar keren. Walaupun talent ini mempunyai banyak keuntungan, tapi penuh dengan bahaya juga. Semakin tinggi resikonya, maka semakin bagus hadiahnya. Kemudian Tante Nua sambil diselimuti aura kuning berkata, "Aku sudah menganugerahkan talent padamu. Sekarang kamu harus memilih avatarmu sendiri." Kemudian di depan Lin Zichen muncul banyak wajah avatar. Semua model standar terlihat sama, tapi di dunia nyata semuanya akan berbeda dengan atributnya masing-masing. Kemudian Lin Zichen memilih salah satu avatarnya. Ini dia, model ini mempunyai karisma terbaik di antara model standar lainnya. Di kehidupanku sebelumnya, aku belum paham apapun dan secara acak memilih model Afro. Karena aku cuma mau terlihat ganteng. Ganteng gundulmu, kayak gini kok ganteng. Waktu itu aku terlihat jelek karena afroku emang jelek anjir. Player yang mempunyai karisma yang tinggi bisa mendapatkan quest dengan gampang, berteman dengan NPC. Bahkan kau bisa berkesempatan untuk bertemu NPC yang mau melakukan kultivasi ganda denganmu. Sekarang terlihat tampilan baru dari Lin Zichen. Aku mau menyingkirkan kenangan buruk dari kehidupanku sebelumnya. Kemudian Tante Nua membuka sebuah gulungan peta. Baiklah, sekarang kamu bisa memilih lokasi untuk kamu lahir. Lin Zichen sambil melihat gulungan peta berpikir, tempat-tempat ini berhubungan dengan profesi masing-masing di Egg Westerland. Yuning adalah tempat yang bagus buat magic cultivator. Yuehua bagus buat medical cultivator. Musian bagus buat weapon cultivator. Huafeng bagus buat body cultivator. Sekarang terlihat jendela status milik Lin Zichen. Player Lin Zichen, bakat bawaan Altervat. Sekte tidak ada, profesi tidak ada, reputasi 0, kultivasi 0, ranah mortal. Tulang inti bawaan 100 maksimal, spirit bawaan 100 penuh, pemahaman bawaan 100 penuh, karisma bawaan immortal maksimal, lauk bawaan windfall maksimal. Tulang inti menunjukkan batas kultivasi senjata dan tubuh, sedangkan spirit menunjukkan batas magic dan medical. Pemahaman bisa membantu belajar skill. Dengan karisma bisa meningkatkan rasa suka NPC. Luck sudah jelas keberuntungan. Kali ini semua atributku sudah maksimal dari awal. Jika aku melanjutkan kultivasiku, aku bisa menjadi magic cultivator nomor 1 tidak lama lagi. Tapi magic cultivator cocoknya hanya untuk battle team dan tidak cocok untuk player solo. Aku mungkin akan mati instan. Aku sudah mengalaminya di kehidupanku yang dulu. Baiklah, selain itu aku memilih magic cultivator karena Guojie menyukainya. Kali ini aku mau memilih kesukaanku. Kemudian Lin Zichen menekan sebuah pilihan, yaitu Musian, pendekar pedang. Setelah Lin Zichen memilih tempat peta, itu pun hancur. Di kehidupanku kali ini, jika aku mau menjadi nomor 1, aku harus menahan serangan dari segala sisi. Sword cultivator yang mempunyai damage single target
terbesar, tidak akan takut dengan serangan segala sisi. Kemudian sambil tubuhnya menghilang karena diteleportasi, berkata, "Di kehidupanku kali ini, aku mau menjadi sword cultivator nomor 1, menjelajahi langit dengan pedangku dan bersenang-senang di dunia martial art." Terlihat cahaya teleportasi milik Lin Zichen di benua Musian, desa pemula. Kemudian ada pemberitahuan, Anda telah tiba di desa pemula. Di depan Lin Zichen banyak orang-orang yang berkumpul. Ada yang meminta digendong, ada juga yang mencari pacar, dan ada yang mengagumi tempat itu, dan ada banyak lagi. Lin Zichen yang melihat tingkah orang-orang sangat senang. Sungguh nostalgia melihat banyak orang-orang seperti ini. Kemudian Lin Zichen melihat ada NPC tua yang dikerumuni banyak orang. Orang-orang berkata, "Ada Pak Tua di sana, seharusnya dia NPC. Jangan berdesak-desakan, siapa cepat dia dilayani. Kalian bicara padanya dan kita lihat apa dia punya hidden quest atau tidak." Lin Zichen yang melihat mereka berebut NPC Pak Tua hanya bisa pergi sambil tersenyum. Hahaha, para idiot itu, bagaimana bisa hidden quest ada di NPC biasa seperti itu? Selagi kalian berantem sesama kalian, aku akan pergi ke Sword Sekte. Sambil berjalan pergi, Lin Zichen berpikir, karena aku tahu rutenya, jadi aku tidak perlu terburu-buru. Tapi tiba-tiba dari belakang Lin Zichen ada seorang wanita yang berkata, "Pria tampan, tunggu sebentar." Kemudian Lin Zichen menoleh. Terlihat ada wanita cantik yang menggoda. "Pria tampan, namaku Chu Niang dan aku adalah pemilik butik di desa ini. Kamu mau kuis kan? Tante ini bisa mengasih kamu 1. Orang-orang yang melihat Lin Zichen tiba-tiba ditawari kuis sangat terkejut. Kok bisa? Kenapa NPC itu yang memulai pembicaraan? Bahkan ngasih kuis juga. Kemudian tante itu sambil menggoda Lin Zichen berkata, "Pria tampan, aku sudah lama janda setelah suamiku meninggal 5 tahun yang lalu. Kalau kamu kesusahan cari kues, aku bisa bantu. Jadi gimana? Apa kamu mau menerima kues dariku?" Lin Zichen yang tiba-tiba ditawari sebuah kues melirik ke arah pegunungan yang indah itu. Jadi ini manfaat kekuatan dari karisma bawaanku yang maksimal. Tidak aku sangka akan sebesar ini pegunungannya.